Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Miftahul Khair. Jadi kali ini kita akan mengunjungi sebuah tempat, sebuah rumah bekas peninggalan dari pemilik kebun teh orang Belanda, yaitu Rudolf Boska. Nah, ini ada di belakang saya. Oh iya, dan saya juga kesini tuh bersama temen saya, Saboy ngeren nih. Gami, beda jurusan. Jadi ya mungkin itu saja. Nah, jadi rumah ini tuh rumah bekas peninggalan Karl Adolf Rudolf itu dibangun pada tahun 1898. Jadi si Rudolf ini tuh merupakan seorang warga negara Belanda gitu, pemilik kebun teh Malabar. Nah, untuk kebunnya sendiri ini ada di belakang saya. Sangat luas kebunnya teh. Nah, jadi rumah Boska ini tuh letaknya tuh di tempat, bukan di tempat sih, di Desa Penjersari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Nah, jadi si pemilik Rudolf Boska ini tuh merupakan seorang orang Belanda, seorang pemilik Belanda kebun teh Malabar. Nah, jadi rumah Boska ini tuh memiliki luas sekitar 2000 meter persegi gitu. Nah, rumah ini tuh terdiri dari 3 lantai. Nah, jadi rumah Boska ini tuh pernah menjadi tempat tinggal keluarga Boska gitu selama lebih dari 30 tahun. Nah, setelah Karl Adolf Boska ini tuh meninggal dunia pada tahun 1928, nah rumah ini tuh diwariskan kepada putranya. Dia bernama Wilhelm Karel Boska, Albert Boska. Tetapi kemudian si William ini tuh menjual rumah ini gitu kepada pemerintah Indonesia. Nah, itu saya lupa lagi tahunnya tahun berapa. Pokoknya mah rumah ini tuh dijual. Nah, jadi ini tuh merupakan beberapa rumah yang berada di lingkungannya perumahan Boska. Nah, jadi teman-teman bisa lihat bangunan yang ditinggali Boska selama di Indonesia itu memiliki ataupun kental gitu dengan gaya arsitektur Belanda. Nah, teman-teman bisa lihat di atas atapnya itu bentuknya kayak gitu. Nah, langit-langit di rumah bersejarah ini tuh cukup rendah gitu. Jadi sehingga di tengah udara dingin, suhu ruangan di sini tuh tetap hangat gitu. Nah, jadi hampir seluruh dari furniture yang ada di sini tuh merupakan asli peninggalan Menir Boska. Nah, teman-teman bisa lihat semuanya tuh masih terawat dengan baik. Nah, jadi di sini tuh ada rumah dari peristirahatannya Boska. Beliau tuh mengadopsi arsitektur Eropa. Nah, biasanya tuh ditandai dengan ini cerobong asap dari tungku kayu bakar di ruang tengah biasanya mah. Jadi di dalam rumah ini tuh biasanya tuh terdapat
beberapa kamar tidur, ada juga kamar mandi, ruang tamu, terus juga ruang makan dan lain sebagainya. Nah ini tuh merupakan lingkungan depan rumah Boska. Nah ini di belakang saya, nah ini rumahnya Boska. Jadi bangunan ini tuh didominasi oleh material kayu dan batu alam berwarna hitam. Nah teman-teman bisa lihat dari dinding lurahnya juga. Nah di sekeliling rumah ini juga dikelilingi oleh tanaman-tanaman besar ataupun kecil yang menambah keasrian gitu dari bangunan ini. Nah sempat rumah ini tuh pernah direnovasi beberapa kali, seperti pada saat penjajahan Jepang, kalau gak salah tuh sekitar tahun 1942. Nah selain itu juga rumah ini tuh pernah direnov lagi karena waktu itu tuh terjadinya gempa di Pangalengan yang terasa sampai Malabar. Nah di sini tuh merupakan pintu masuknya rumah dari Boska. Duh hesenya saya asup tuh bisa dianya. Nah ini tampak depan dari pintu masuknya rumahnya Boska. Nah jadi rumah ini tuh dibangun pada tahun 1896. Nah ini untuk dalam rumahnya Boska. Nah di sini tuh terlihat ada beberapa benda, apa itu teh? Gak kelihatan di dalam peti itu tuh. Nah ini tuh benda ini tuh masih terjaga kebersihannya, terus keasliannya dari dulu sampai sekarang. Nah ini tampak dalam rumahnya. Nah jadi di sini tuh ada salah satu akses masuk untuk bisa ke rumahnya Boska. Sebenarnya tuh ada 3. Di ujung sana tuh ada 1. Terus di sini juga ada 1. Nah di ujung sana juga ada 1. Cuman yang di ujung sana tuh lebih kecil akses masuknya tuh. Nah biasanya orang-orang tuh akses masuk itu lewat situ. Nah di sini juga ada tempat duduk. Kayaknya mah ini tuh digunakan sebagai ruang tamu. Nah ini ada di dalam ruang tamunya. Nah ini untuk dalamnya rumah Boska. Sayangnya gak bisa masuk. Barang-barangnya juga masih terjaga rapi, tertata rapi, masih bersih. Nah di sini tuh merupakan semacam ruang makan. Nah ini tepat di depan saya. Nah di sebelah sana tuh ada semacam dapur. Nah terus di situ juga ada piano. Nah ini tuh untuk kantor baru dibangun. Nah di belakangnya tuh ada beberapa perumahan penginapan. Nah ini rumahnya Boska tuh di sini pintu masuknya. Nah ini untuk beberapa arsitektur dari rumahnya Boska. Nah ini sepertinya tuh dapur yang digunakan oleh keluarga Boska. Nah di sini tuh ada ruang tamu, ruang makan, meja makan. Nah
Nah di sini tuh ada lukisannya Karl Adolf Bosca. Nah ini di depan saya kayaknya mah ini tuh kayak semacam tempat buat makan deh. Nyata sih. Nah di sini tuh ada piano yang biasa digunakan oleh Bosca untuk bersantai bermain. Nah masih tertata dengan rapi, masih tertata dengan baik, bersih. Nah di sini juga ada beberapa furniture peninggalannya Bosca. Ada cepot, wayangan. Terus di sini juga ada beberapa furniture lain kayak teko, guci. Nah ini lukisan. Nah di sini juga ada angklung. Nah ini yang di depan saya ini tuh merupakan ruang tamu. Nah biasanya di sini Bosca tuh nerima tamu, ngobrolnya tuh di sini, di tempat sini. Nah lukisannya juga masih terjaga keasliannya dari dulu. Nah ini lukisan dulu, pada zaman dulu, rumahnya Bosca. Nah di sini juga ada beberapa furniture dari pot, poci, vas bunga. Nah itu untuk meja apa sih itu tuh, meja makan, meja ruang tamu. Nah di sini juga ada apa ini teh, furniture yang masih terjaga keasliannya. Nah di sini juga ada foto dari tuan-tuan Belanda, tuan perkebunan teh pada saat itu. Nah di sini juga ada satu lagi. Nah ini. Nah di sini tuh apa, ada benda peninggalannya kayak semacam naon sih disebut teh bos, benda letik teh ya, pokoknya mah itulah kayak replikanya, replika alat musik Jawa. Nah ini untuk foto dari rumah administrasi kepala. Nah sebagai penutup mungkin ini tempat perkebunannya dari Bosca. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian perjalanan kita sampai sini. Soalnya kan kita tuh pengen pergi ke makamnya Bosca, cuman karena emang kondisinya tuh lagi hujan, lagi mendung, jadi gak memungkinkan itu untuk kita